بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim, para haji, para asatid, para asatidah, khususnya yang kami hormati di sini ada Senator Al-Ustaz Muhammad Lutfi, Senator Al-Ustaz Muhammad As'ad, wa Senator Al-Ustaz Muhammad Budianto, wa Senator Al-Ustaz Nurmawan. Ini keinginan kemana yang di sini? Wa Senator Al-Ustaz Muhammad Ismail, Senator Al-Ustaz Ibu Suryati, dan MC yang terkenal Akhirul Ustaz yang luar biasa. Segenap para asatidah, ada Ustazah Mia Tariq, Ustazah Usailah Mursyid, dan nggak ada kan? Ada. Iya. Segenap para Bu Haji, cuman nggak tahu namanya Bu Haji satu persatu. Kemudian segenap para pengurus DKM Al-Muhajirin, terutama yang sangat-sangat saya senangi, yang sangat saya hormati, yaitu Bapak Arif Fadillah selaku suksesor dari terlaksananya acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Segenap para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW atau yang mewakili Bapak Ketua RT dari 01 sampai 05, segenap para pengurus di wilayah di Paris Residen, para jamaah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, masih semangat, masih semangat, masih semangat. Nanti dengerin, karena apa yang saya sampaikan insya Allah muncul dalam kuis mendapatkan kipas angin. Makanya nanti dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji, serius ini ngaji ya, ngaji. Sebelum saya berangkat ke sini, saya buka kitab Isqatul Mi'raj karangan Imam Gardir, supaya kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedikit aja karena durasinya itu sudah jam 10, waktunya sudah jam 10. Kalau melihat jadwal jam 10 itu udah selesai. Ya, makanya nanti minta tolong, kalau saya ini nyampein sudah lewat 5 menit diinterupsi. Ustadz selesai ceramahnya turun. Ya, sedikit aja cerita supaya kita mengambil pelajaran. Salah satu dari banyak peristiwa-peristiwanya Nabi Muhammad dalam kisah Isra Mi'rajnya itu sebenarnya panjang. Di kitab Gardir aja itu beberapa lembar, berapa halaman. Tapi ada satu saja yang nanti sisanya ustadz-ustadz yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, ceritanya itu begini. Ceritanya itu begini.
Suatu ketika Rasulullah itu tiduran, menggunakan bahasa mudtaji'an, tidur miring, lagi tidur. Tidurnya di situ dikasahkan beliau tidur gak sendirian. Tidurnya itu dengan pamannya namanya Sayyid Hamzah. Satunya lagi Rasulullah itu ditemani sepupunya, anaknya Abu Thalib, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ini peristiwa ini terjadinya di rumahnya. Kalau kita baca tafsir Munir, awas diingat-ingat, tadi tafsir Munir atau Marhadi karangan Imam Nawawi itu terjadi di rumahnya Umi Hani. Di rumahnya Umi ya. Bukan Umi Sadar, nggak ada Umi Sadar. Terjadinya itu di rumahnya Umi Hani. Umi Hani ini putrinya Abu Thalib. Bertiga itu tiduran. Lalu datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Datangnya malaikat Jibril bukan sendirian. Di situ dikisahkan bersama malaikat Mikail, wakilah, juga ditemani dengan malaikat lain, yaitu malaikat Israfil. Siapa malaikatnya? Ya, nanti tolong dicek kalau nanti saya salah, karena bisa dilacak di kitabnya. Namanya apa tadi kitabnya? Nama kitabnya apa? Kitabnya apa? Kitab Munir, bukan. Kitab Al-Quran. Belum selesai udah lupa. Gimana nanti mau dapat door prize? Ini yang lagi saya cerita diambil dari kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Dardir. Ingat-ingat, Ustazah Mia nanti dicatat biar keluar kipas angin. Yang gak dengerin, gak dapat kipas angin. Datang itu malaikat Jibril, datang bersama malaikat Mikail sama malaikat Israfil. Dipanggil Rasulullah, bangun. Diajak ke tempat Zam-Zam. Dibedah Rasulullah badannya. Dicuci hatinya sampai 3 kali oleh malaikat 3. Tadi siapa malaikatnya? Jibril. Kedua Mikail. Ketiga Israfil. Dibedah, dibersihin lagi. Walaupun dulu waktu kecil Rasulullah pernah dibedah ketika bermain-main dengan teman-temannya, ketika masih diasuh oleh Sa'diyah. Ini dibedah lagi supaya lebih jernih lagi, supaya lebih bersih lagi, lebih bersih lagi, lebih bersih lagi. Setelah itu singkat cerita, lagi-lagi karena durasi udah 22:10. Singkat cerita, lalu udah bersih, Rasulullah ditutup. Jadi yang pertama kali dioperasi orang Islam itu ya Rasulullah. Lalu dipanggilkan itu Buraq. Apa namanya? Buraq. Kenapa dinamain Buraq? Kata para ulama, Buraq itu diambil dari kata barit. Barit itu artinya abyad, putih. Seperti ibu-ibu, karena saking tebelnya itu buruk. Abyad, putih. Tahu Buraq? Buraq itu apa? Buraq itu sejenis hewan, lebih besar dari himar, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Namanya Buraq. Kakinya 4, ada sayapnya di pahanya. Warnanya putih, sebagaimana arti dari barik. Buraq juga kata ulama berasal dari al-barku. Artinya apa? Artinya kilat cahaya. Karena saking cepatnya Buraq itu ketika melakukan perjalanan, makanya disebutnya dengan
buruk, punya makna al-barid, juga punya makna apa tadi? Al-barku. Ini yang kemudian kita ambil pelajaran di sini. Ketika buruk itu dipanggil, buruk kesini, itu Rasulullah mau naik. Apa yang terjadi? Buruk ogah. Dikisahkannya di situ, buruk ogah. Agak susah ketika mau menaikkan Rasulullah. Lalu malaikat Jibril pegang sayapnya. Ala tastahi ya Buraq. Buraq, apakah kau enggak malu? Tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia di dunia ini yang nanti akan naik di atas punggungmu. Lalu apa yang terjadi? Buraq menangis, bercucuran keringat dari badannya karena saking malu bahwa yang naik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tahu bahwa yang naik ini adalah akramul khalqillah, orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunduk, beliau begitu takdim kemudian melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka kemudian kata para ulama, ada hewan-hewan di situ diceritakan ada 10 hewan yang nanti masuk surga. Ada berapa? 10. Tapi nggak usah disebutin semua 10-10-nya karena biasanya lupa. Hah? Lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kalah hewan masuk surga. Kita yang lebih mulia dari hewan jangan sampai masuknya neraka. Naudzubillah min. Ada 10 hewan. Yang pertama itu tadi buruk. Yang kedua adalah kambingnya Nabi Ismail. Yang luar biasanya ada yang masuk surga, yaitu semutnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangan sampai ibu-ibu kalah sama semut. Semut masuk surga, ibu masuk neraka, ya Allah. Bahkan jangan sampai kalah lagi. Kalau semut masih mending, ada hewan yang masuk surga, kata para ulama, yaitu kalbul ashabil kahfi, anjingnya ashabul kahfi. Bayangin, kita katanya lebih mulia dari anjing, ternyata anjing itu dijamin masuk surga. Lalu kita, apakah ada jaminan masuk surga? Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, kenapa itu hewan-hewan ada 10 yang masuk surga? Karena mereka gondelan, ngikut takdim kepada orang-orang soleh. Maka kemudian masuk ini dengan tema hari ini yang dikumpulin para ustaz-ustaz. Ibu kalau mau masuk surga, jangan lupa gondelan sarungnya. Serius. Ya, itu yang menyebabkan di antara hewan-hewan itu masuk surga karena takdim, karena memuliakan orang-orang soleh, memuliakan para nabi, para rasul. Ashabul kahfi itu bukan nabi, orang soleh itu. Hewannya ikut-ikutan masuk surga, apalagi kita. Makanya mudah-mudahan kita memang bukan orang baik, termasuk syukur bukan orang baik, tapi karena syukur ngikutin ulama, syukur ngikutin orang soleh, mudah-mudahan ikut-ikutan kepada orang soleh yang masuk surga. Amin ya robbal alamin. Itu pelajarannya cuma satu. Makanya ayo kita berikan penghargaan yang luar biasa, kita berikan penghormatan, kita kasih fasilitas. Kalau ada guru mau dakwah, kita kasih tempatnya. Ya, jangan sampai kita itu kufur nikmat. Sudah ada ustadz di sini nggak kita pakai, nggak kita hormati, nggak kita takdimi, itu kufur nikmat. Apalagi udah dipampang kayak gini terus ibu-ibu nanti ngomong, ah nggak tahu itu.
Ini yang membuat kita, ayo, bila perlu yang belum punya rumah, kita bikinkan rumahnya. Amin ya robbal. Yang belum motor, ayo dikasih motornya. Allahumma amin. Ini serius ya. Bisa. Ibu-ibu pengen masuk surga? Ibu-ibu pengen masuk surga? Bapak-bapak pengen masuk surga? Sedekah ya susah ya Allah Rabbi. Alim yang gak bisa, udahlah saya mau bodoh biarin, tapi saya akan tetap gandulan sarungnya kiai, gandulan sarungnya ulama, gandulan sarungnya ustaz. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun satu tapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya robbal alamin. Tadi apa biar kita masuk surga, Pak? Biar kita masuk surga gimana? Gandulan sarungnya, tapi awas jangan sampai lorong. Itu aja maksudnya itu. Ayo kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, amin ya robbal alamin. Itu aja yang bisa kami sampaikan, karena masih ada 2 lagi. Mudah-mudahan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya di pondok begitu dulu. Di pondok diajarin pertama kali masuk pondok itu adalah pakai sarung. Cara pakai sarung kudu kuat, kudu kencang, jangan sampai melorot. Kenapa? Berarti maknanya itu nanti kalau udah lulus pondok bisa digandulin sama ibu-ibu. Begitu. Makanya. Iya. Makanya anaknya dipondokin semua kan? Semua dipondokin itu bukan karena dia digandulin biar gak diganggu. Masya Allah. Jangan lupa diapalin kitabnya apa, ceritanya apa, malaikatnya siapa aja, ya, hewannya ada berapa yang masuk surga. Nanti bakal dapat kipas angin. Oh, kita kipas angin ada 2. Yang pertama elektrik, yang kedua manual. Yang elektrik tinggal pencet, yang manual malah kita yang muter, kipasnya diem, ya. Pilih yang mana? Oke, ada lagi nih yang kedua. Di semuanya yang tausiah, semuanya gelarnya S2. Iya. Masya Allah. Lainnya sih juga biar bisa S2 gitu. Kemarin saya S3 sebetulnya, cuma nggak ada kembalian, saya ambil S4. Jadinya Samsung. Iya. Sekarang belum mati, baterainya lowbat. Siapa Pak Ustaz? Oke, ini berikut ini beliau ini adalah seorang ustadz yang ibarat kata sering banget berpantun. Waduh. Ikan bawal, ikan teri, ente jual, ane beli. Asik. Masya Allah. Kalau lagi depan orang tuh ente mau panjang mau pendek. Kalau panjang gue colok, kalau pendek gue totok. Oke, langsung aja kita panggil aja ustadz yang selanjutnya yang akan memberikan mau'izah sanah, tetap dihafalin ya materinya, yaitu Al-Mukarram, guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Herman Budianto MSI. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bebe dibantuin. Ya salam kan. Bapak udah kau aja gimana sih? Enggak Pak Ustaz. Permisi ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ngantuk, wajar suaranya sudah makin pelan. Sama sebenarnya kita juga ngantuk semua tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman limatul iman Islam sa'alun bisalqatu qawiyah fa'idahu la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dzul jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Jam 22.21. Ini kita lihatin jam, ini harus tepat waktu. Kasihan bapak ibu-ibu yang sudah mulai ngantuk. Yang kami hormati ini para alim ulama,
sering berjejer, Ustaz Lufi, Ustaz Syukur, Ustaz Asad, Ustaz Ormawan, Ustaz Egi Pasul, Ustaz Adi dan seluruh asatid yang lainnya dan seluruh Ustaz Ian ya tentu ya, dan Mia dan para asatid yang lainnya, serta para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena kuatnya kita di sini kita niatkan karena satu ibadah. Jadi hadir kita ini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngantuk-ngantuknya pun tetap ditahan, betul Bu? Masya Allah, apalagi adik-adik ini sampai nguap-nguap masih bertahan ya. Dan insya Allah kita niatkan untuk oleh ilmi kita mencari ilmu dari para asatid yang tadi sudah menyampaikan bahwa yang memang Rasulullah SAW itu akan memilih manjuri darabidil khairan fakir fihi. Jadi riwayat Bukhari Muslim. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terus ditambah kefakihan dalam urusan agama. Kata Imam Nawawi dalam syarahnya, yang disebut dengan fakih itu paham, mengamalkan, dan juga mengajarkan. Jadi kalau kita ingin pakai ini ilmunya tambah terus sedikit, diamalkan sedikit dan juga disampaikan pada orang-orang yang belum memahami. Baik, pada kesempatan hari ini Isra Mi'raj dan kaitannya dengan merajut ukhuwah. Tadi sama Ustaz Abdul Syukur sudah dibahas sejarahnya. Ya, Masya Allah. Saya hanya menambahkan saja kelanjutan. Mungkin tanpa sadar nanti kita nyambung gitu ya. Nanti satu kelanjutannya gitu dari materi pada kesempatan hari ini. Nah, jamaah sekalian, tantangan Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW pulang, bagaimana akan menyampaikan kepada umatnya sehingga umatnya itu bisa percaya. Ketika Rasulullah berbicara dengan Ummu Hani mengatakan jangan sampaikan kepada orang lain ya Rasul. Orang lain pasti nggak akan percaya kalau engkau ini melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Yerusalem sampai ke langit tujuh itu dalam satu malam. Mana mungkin orang-orang itu percaya? Tapi Rasulullah menyampaikan. Bayangkan Bu, kalau suami itu tiba-tiba pamit nih, berangkat dari sini langsung ke Mekah, sorenya pulang lagi, percaya nggak kira-kira? Bu, percaya nggak? Kemungkinan nggak percaya, karena tahu apa? Nggak mungkin kalau ke sana tuh naik pesawat secepat-cepatnya sekarang ini nyampe ke Mekah dan balik lagi. Soalnya orangnya punya ilmu lagu gitu ya. Tapi Rasulullah itu kan sebenarnya udah amin, sangat terpercaya. Maka Ummu Hani pun percaya apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat yang di sana, salah satu tokohnya bernama Mu'in bin Adi, orang musyrikin, ya dalam sebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, Ramadan al-Muti, itu dijelaskan. Saya Ramadan al-Muti menjelaskan ketika orang itu mulai ragu-ragu, ketika Rasulullah menyampaikan Isra Mi'raj itu sampai ada pegang kepala. Kok bisa cerita begitu? Gitu kan lebih. Ya. Ada yang nggak percaya sebetulnya. Tapi begitu ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar ditanya, kamu percaya nggak kalau Rasulullah habis Isra Mi'raj? Abu Bakar mengatakan, mada makola, apa sudah? Kalau Rasulullah yang ngomong, pasti benar. Dasar kita ini umat Islam masih ragu-ragu nggak dengan Rasulullah? Kadang-kadang nggak ada yang ragu-ragu, insya Allah ya. Semuanya yakin. Begitu disampaikan hadis, disampaikan ilmu-ilmu dari Rasulullah oleh para ulama-ulama kita, percaya. Kadang-kadang kalau kita imannya lemah, mikir ini bener apa enggak. Tapi kalau selevelnya Abu Bakar As-Siddiq, pasti benar.
Nah, ini ujian. Bagaimana menyatukan kondisi orang-orang yang ingin memecah belah tadi, memecah belah umat Islam dengan adanya Isra Mi'raj. Ini kan kesempatan bagi orang-orang musyrikin, salah satu pemimpin Abu Lahab itu mempengaruhi itu. Tuh, lihat tuh, Rasulullah udah mulai ngarang-ngarang, udah mulai bikin cerita-cerita bohong. Maka Mu'tazilahnya ketika nanya, bagaimana kondisinya? Ya, kondisi yang ada di Yerusalem, yang ada di Baitul Maqdis, maka malaikat Jibril seakan-akan menampakkan kondisi yang ada di sana, disebutkan tiang yang ada ini, tempat yang ada ini, jelas. Kalau bahasa Jawanya cetor welo-welo, jelas banget apa yang dilihat oleh Rasulullah sehingga orang-orang percaya. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terkait dengan ukhuwah ini, kita ambil hikmahnya dari Isra Mi'raj adalah apa? Nah, tentu kalau kita bicara ukhuwah Islamiyah, sebuah tali ikatan hati di antara kita semuanya. Bagaimana agar kita ini tertata? Maka perintahnya kan wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah belah, dalam surat Ali Imran 103. Ayat ini didahului dengan surat yang ke 102-nya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ukhuwah itu buah dari ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah, kemudian diikuti dengan sungguh-sungguh wa'tasimu bihablil jami'a tadi, baru pada tafarraq. Jangan berpecah belah setelah kita ini beriman, setelah kita itu sama-sama berislam, sama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya atas bimbingan para ulama, wala tafarraq. Nah, ini penting sehingga ketika kita membahas terkait dengan ukhuwah ini, maka kita harus melihat nasihat-nasihat dalam Al-Quran sudah banyak sekali, dari hadis banyak lagi, dari para ulama-ulama banyak lagi. Nah, misalnya Syekh Atoilah, kita menyampaikan kan kalau kita ini pengen terjaga hati kita tidak terpecah belah. Nah, dalam kitab Al-Hikamnya itu kan menyampaikan kalau engkau ini ada 6 sebenarnya, cuma saya singkat saja. Kalau engkau ini intinya melihat seseorang bertemu dengan seseorang, jangan merasa engkau lebih hebat daripada orang itu. Mungkin orang itu kelihatannya tidak baik, mungkin orang itu kelihatannya biasa saja, mungkin orang itu kelihatannya masih muda, mungkin orang itu kelihatannya orang kafir, tapi mungkin kita terlalu berprasangka baik bahwa orang itu mempunyai kebaikan, mempunyai potensi kebaikan. Maka di dalam hati, ukhuwah itu ada di dalam hati. Memandang saudara ini kalau ketemu, loh, kalau sama ibu-ibu kira-kira hatinya gimana nih? Adem atau panas? Nah, kalau adem berarti ukhuwahnya udah dapet. Tapi kalau ketemu nih, hatinya panas, duduknya sama, kopinya sama-sama kental, sama-sama pahit. Ya. Apalagi tadi menunya lengkap banget tuh, kopi udah ada, susu jahe udah ada, Pocari Sweat ada, pokoknya lengkap. Panitianya Masya Allah, Pak Arif ini dan timnya ya, lengkap banget. Dananya dasar nih ya, para penyumbang donaturnya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, masalahnya dari hati, sehingga harus kita praktekkan bukan hanya dalam tataran ya teori, tataran ilmu tadi yang disebut dengan fakih tadi, memahami kemudian mengamalkan. Jangan sampai kemudian kita orang-orang yang memahami itu tidak bisa mencoba menggalang. Kita ngomongin persatuan bangsa Indonesia. Nah, kita kan sudah sering dipecah belah dengan bangsa Indonesia ini.
pilpres berantem, ya pilkada berantem. Di sebelah sana urusan pemilihan RW aja berantem. Untungnya di sini aman ya, pemilihan RW nggak pakai berantem aman. Jadi hal-hal seperti itu harus kita jaga. Maka pada kesempatan hari ini saya sedikit menyampaikan ada sebuah kisah di dalam kitab Minhajul Muslim dari Imam Ghazali. Sebutkan bahwa ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Bu, kenal sama Fudail bin Iyad? Kenal, Bu? Oh, kirain kenal di mana sama tanya. Belum lahir sama Bu, karena beliau itu hidupnya sejaman dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, jadi dekat-dekat juga dengan Imam Syafi'i dan seterusnya. Maka suatu ketika, ya sebelumnya nih, Fudail bin Iyad itu sebelum menjadi ulama itu adalah perampok yang luar biasa, perampok yang sangat ditakuti. Wajahnya itu preman. Jadi kalau orang ketemu sama Fudail bin Iyad itu udah gemeter. Bayangkan, kalau wajahnya Satya kan adem. Ini benar-benar ada timah. Kalau wajahnya para asat itu kan adem, ya. Jadi kalau itu adem, gitu ya. Tapi kalau sama Fudail bin Iyad itu sebelum jadi ulama, gemeter orang tuh ketemu sama Fudail bin Iyad. Dapat hidayahnya itu gara-gara Fudail bin Iyad waktu itu mau mencuri, mau merampok. Ketika mau merampok, tuan rumahnya itu sedang membaca Al-Quran yang kebetulan di surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakmunil ladina amanu tasyabulu bidzikri ya. Alam yakmunil ladina amanu tasyabulu bidzikri. Wa man nazala minal haq. Ya. Jadi ayat ini membuat Fudail bin Iyad, bedanya Bu, Pak, perampok di sana ngerti bahasa Arab. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, dia ngerti. Nah kalau perampok sekarang dibacain Al-Quran cuma amin, amin, amin gitu doang. Kalau perampok di Arab itu di bagian bahasa Arab bacaan Al-Quran langsung paham, gemeter, karena paham artinya. Ya. Apakah perlu waktunya orang-orang mukmin tadi khusyuk mengingat Allah, gitu kan? Entah sebelum dibaca itu gemeter. Fudail bin Iyad yang penjahat luar biasa tadi gemeter, akhirnya tobat dan mulai sekarang belajar Islam. Pada usia 40 tahun baru belajar Islam, baru belajar yang benar. Dia sudah Islam tapi baru belajar, pergi ke Mekah, akhirnya pulang ya menjadi seorang ulama. Yang namanya Sultan Harun al-Rasyid mendengarkan tadi Fudail bin Iyad tobat, bersujud syukur dan menyambut ketobatannya dari Fudail bin Iyad. Nah, kisah selanjutnya adalah ini yang paling penting adalah beliau mempunyai banyak murid, tentunya seorang ulama. Murid-murid dalam Minhajul Abidin disebutkan ada muridnya yang alim, yang senior. Itu dalam kondisi sakaratul maut. Loh, orang alim namanya muridnya ulama itu pastinya alim. Ya, sudah paham. Tapi begitu didatangi oleh Fudail bin Iyad dalam kondisi Bu, dibacakan Al-Quran, dibacakan Yasin, dia jawab nggak mau, jangan bacakan itu, ngeri. Dibacakan ya la ilaha illallah, ditolak. Terakhir dia sendiri tidak bisa mengucapkan syahadat, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Lalu Fudail bin Iyad tentunya sedih, pulang menangis, berdoa kepada Allah selama 40 hari. Ya, baru kemudian diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi kalau dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Arba'in dan lain-lain itu bisa kita bertemu orang yang meninggal melalui mimpi. Tapi jangan minta nomor. Ya. Minta yang lain cuma pengen tahu aja nih kondisinya seperti apa. Nah, beliau digambarkan bertemu dengan muridnya yang tadi, santrinya tadi sedang diseret-seret ke neraka. Wahai muridku, apa yang kau lakukan? Ya Syekh, aku melakukan 3 dosa besar sehingga aku masuk neraka seperti ini. Yang pertama, aku melakukan namimah, memecah belah, melakukan adu domba dengan sesama
murid-murid yang tadi. Karena aku merasa hebat, merasa murid yang senior, ya. Tapi orang-orang di sana itu kelihatannya lebih hebat dari aku. Jadi melakukan namanya adu domba. Di sini susah buat adu domba, karena dombanya nyarinya susah. Jadi sebaiknya kita jangan, karena Rasulullah SAW dia ada bersandar membangun. Tidak akan masuk surga orang yang memecah belah. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba, apalagi mengadu manusia. Ibu itu gini, ibu itu gini berantem. Ya, kalau biasanya kalau pesilat berantemnya enak, langsung beri, nah, itu enak. Jadi langsung misalnya Satria sama Satade, ini kan sama-sama Jawa tuh. Udah langsung, wow, gitu mah udah cakep bener tuh main jurusnya. Singkrik sama Bexi keluar. Nah yang kedua, dosanya apa? 2238 tidak 2 menit lagi. Nah, yaitu melakukan hasad. Murid senior ini melakukan hasad. Hasad itu apa sih? Hasad itu kita tidak senang melihat orang lain berbahagia. Jadi kalau ada lihat orang yang punya pagar, mentang-mentang udah punya pagar, pagarnya ditutup mulu, misalnya. Ya. Kalau orang punya mobilnya baru, kalau mobil baru, mobil dulu, misalnya. Contohnya kayak gitu. Kita nggak seneng nih. Paling utang, sebentar lagi juga ditarik sama Yusuf. Misalnya. Ini misalnya begitu, orang hasad itu begitu. Nggak seneng aja melihat orang lain bahagia. Ya, nggak seneng dia lihat. Ada bapak-bapak yang suami istrinya cantik banget. Alah, paling pakai helm. 40 bulan, 40 hari itu doa mahabbahnya yang semar mesem, semar mentem ini paling juga enggak. Ya, jadi pakai masih semar-semaran begitu. Nah, hasad itu bahaya, karena hasad itu akhirnya kita akan tidak suka kepada seseorang itu, kemudian menjelek-jelekan, melahirkan nama. Ya, maka Rasulullah bersabda, iya Allah. Karena hasad, ya Tuhan hasad sama tak dulu nafsu. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dengan hasad tadi. Kita nggak senang dengan orang melihat bahagia, ya. Kemudian kita menjelek-jelekan dia, membuat dia diangkat-angkat keburukannya dan segala macam sehingga semakin terpecah belah. Ya, karena hasad itu bisa menghapuskan kebaikan kita. Seperti api yang membakar kayu-kayu menjadi debu yang kotor. Bu, Pak, masih ada nggak nih sifat hasad? Buang ke laut, ya. Kalau lautnya jauh, buang aja ke situ, Bu. Rawa, ya. Nanti rawanya kita dalamin, biar buangnya makin ke dalam. Terakhir, penyebabnya masuk 3 tadi karena muridnya tadi walaupun hanya sedikit meminum khamar, meminum miras santika, kata Bang Haji Roma Iram. Nah, lagunya gimana tuh? Biasanya kalau kalian apa benar? Gitu lagu gitu. Oh iya, itu kayak gitu. Tirahin Roma Iram. Nah, karena awalnya apa? Dia sakit. Nah, dia sakit, nggak tahan sakitnya, ketemu sama tabib, dikasih tahu ente sembuhnya, kasih obat ini campurin miras. Maka akhirnya menjadi ketertagihan. Maka Rasulullah juga bersabda, kullu lamin nabatun min syukin annaru auladi. Tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang pantas baginya. Jadi Bu, kalaupun kita sakit, jangan sampai berobat dengan makanan-makanan yang haram. Cari insya Allah banyak obat-obat yang halal. Nah, 3 itulah yang menyebabkan muridnya Fudail bin Iyad tadi masuk neraka jahanam. Bu, masih ingat nggak kira-kira 3-nya apa? 1 apa, Bu? Namimah. 2, mutmainnah. Oh bukan, hasanah. Oh, yang kedua apa? Hasad. Yang ketiga
minum miras, ya. Maka inilah yang menyeret. Kemudian, nah berkah dari Isra Mi'raj ini dan juga kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan perjuangan Rasulullah yang totalitas mengorbankan seluruh jiwa dan raganya tadi, ya, ini bisa kita ambil hikmahnya menjadikan umat Islam ini semakin kuat, ya. Karena di dalam kitab Limadha ta'akhkhara al-muslimuna al-madha dhalam khairuhum oleh Syekh Sarkit As-Salam disebutkan kemunduran umat itu, satu karena akidahnya lemah, dua jauh dari Al-Quran, ketiga karena lemahnya ukhuwah, gampang dipecah belah. Nah yang ketiga ini umat Islam karena penyakit waham, hukum dunia, wakalatul maut, susah diajak berjuang, susah diajak susah, susah diajak susah, ya susah ya, susah diajak susah diajak berjihad dan macam-macam. Nah itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri kita dan juga seluruh masyarakat, seluruh jamaah yang ada di sini, menjadikan Masjid Muhajirin Kelurahan Kalisuren bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang kuat. Kata orang Jawa namanya kemah ripah woh jinawi toto titi tentrem kakto raharjo. Apa itu artinya? Ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau dilanjutin biasanya sama Ustaz tadi itu orang tegas tapak paling pandai sisa ini begitu. Orang iso mimper, iso mundur, iso hilang, iso balik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ya? Bukan takut, Bu. Kalau saya menang gak enak nanti, ya kan? Iya, Bapak ngelasnya pintar. Yang paling raja di dunia ini di berita-berita di sosmed itu perempuan. Perempuan aja kalah sama saya, apalagi itu. Cuma saya orangnya tawadu, Oh gitu. mau buat duit. Ya, langsung kita panggil oleh suasana yang ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Betul? yaitu siapa namanya? Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Nurmawan. Ayo Pak, ayo. SSI MPD. MPD. Masya Allah, tabarakallah. MPD itu biasa ibu zaman dulu viral ya. MPD. Oh KPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya karena ini waktu pas 22.50 kita kasih sampai 53. 22.59. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata mi'rajal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qaidi gurril muhajjalin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para guru. Nah khusus dizikrihim ada guru kami Ustaz Abdul Syukur selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, ada Ustaz Muhammad Lutfi selaku DKM Musala Al-Barakah, Ustaz Muhammad Asad Al-Hafidh, Ustaz Herman Budianto, Ustaz Edi Suryadi, Ustaz Adi, Ustaz Ian, para sesepuh, Bapak RW, Bapak RT, serta ibu-ibu, para ustazah, para hadirin semua yang hadir, yang mohon maaf nggak disebutkan semuanya karena emang waktunya yang sudah sangat terbatas. Kalau main bola Pak, ini saya ibaratnya injury time. Bentar lagi ada peluit nih dari wasit, ya nggak ada tambahan waktu Pak. Agak
Kalau ibarat pelajaran, saya ini udah tinggal rangkumannya ya. Tadi materinya udah disampaikan sama Ustaz Syukur, Ustaz Herman. Ini adik-adik, tolong dengerin. Yang saya sampaikan nanti keluar dalam soal door prize. Kalau tadi Ustaz Syukur itu kipas angin, saya sound system ini nanti. Ya, ya sound system serta sound system masjid juga nanti ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kumpul begini Pak Bu, yang saya pikirkan adalah kita kumpul sampai malam, udah jam segini hampir jam 11 masih duduk setia nungguin. Mungkin ada ibu bapak yang pengen pulang dari tadi, ya nungguin pulang dari tadi karena mungkin gak enak sama ustaz, hormatin ustaznya, takzim sama gurunya. Seperti yang Ustaz Syukur bilang, kalau mau berkah ngapain? Ya megangin sehari ustaz. Ya mungkin ya udah jam 10 masih sedang nungguin mau pulang, pengen cepat udah ngantuk tapi nungguin. Apa emang nungguin dorkas ya? Dorkas kayaknya ini lah karena lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah jam 22.54, saya pas sampai jam 11. Ya, berarti 5 menit ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau begini. Inna min ibadillahi ma hum bi anbiya wala syuhada. Yang bituhumullah, yang bituhumul anbiya was syuhada yaumal qiyamati bi makanihim minallah. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumun tahabu ala rauhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnahu idza hazina an-nas la yahzanun wala yakhafuna idza khafan nas. Artinya begini ya, dengerin ini, nanti ada soalnya dalam doa. Sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang, ada kaum, ada golongan, mereka bukan golongan Nabi, mereka bukan golongan mereka juga golongan syuhada ya. Kenapa yang disebut dua ini? Sebab ini salah satu di antara golongan yang utama para nabi dan para syuhada. Mereka bukan nabi, bukan syuhada, tapi nanti di hari kiamat para nabi, para syuhada cemburu sama ini golongan. Kenapa? Karena tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian mereka bilang begini, ya Rasulullah tukhbiruna manhum. Ya Rasulullah, kasih tahu mereka siapa. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahabu fi rawliha, padahal mereka bukan satu rahim, mereka saling mencintai bukan karena satu keluarga. Ada yang satu keluarga di sini ya, mereka saling cinta bukan karena satu keluarga, bukan dari kandung yang sama, bukan juga masalah urusan politik, bukan masalah urusan uang. Kita hadir kemari semata-mata ngapain? Nyari ridho Allah Subhanahu, aman nyari door prize ya. Mudah-mudahan dapat ya. Dengerin nanti, insya Allah yang bisa jawab ya dapat door prize kalau namanya keluar ya. Lalu kemudian kata Nabi, maka mudah-mudahan kita yang hadir ini, kita datang kemari nggak ada niat apa-apa Kak, nggak ada unsur politik, nggak ada niat ini itu, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, amin ya robbal alamin. Udah 22.57, 3 menit lagi. Bonus. Ya, dengerin. Kan bikin senang orang itu pahala. Kalau saya cepat, ibu-ibu senang ya, pahala kan? Ya, buat jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran itu Allah banyak bercerita tentang Nabi. Coba Nabi siapa aja yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ya selain Nabi Muhammad, Nabi siapa?
Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Nabi Adam dan lain sebagainya. Selain Nabi Muhammad. Tapi dari sekian banyak nabi nggak ada kisahnya yang didahulukan oleh kalimat subhana. Subhanalladzi, ya. Sebenarnya kalimat ini ada kata yang tersirat. Apa kalimatnya? Subhanallahilladzi. Ya, tidak ada kalimat yang Allah gunakan kata subhana. Apa artinya subhana? Maha suci. Ini ungkapan tasbih, maksudnya begini. Ini menandakan kemuliaan kisah Isra ini. Yang kedua, ada ibadah yang kalau kita butuh modal, kayak ibadah apa? Ibadah haji dan lain sebagainya. Ada ibadah yang besar pahalanya, tapi gampang ngelakuinnya. Ya, khafifafani fil lisan, ringan di lisan tapi berat timbangan. Apa? Kalimat tasbih. Apa itu tasbih? Kata ulama, tasbih itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang gak pantas disandarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, ibu ngomel sama anak, enak dan begitu, ntar Allah marah. Sebenarnya yang marah siapa? Ibu, emaknya yang marah. Nah, Allah mau belum tentu marah. Ya. Seakan-akan Allah marah, ya. Tidak, kata bapaknya, mak jangan gitu, ntar Allah marah. Dan belum tentu Allah marah. Ya. Berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kisah, ada orang fasik, ada orang alim lagi tidur. Lalu ketika lagi tidur, ada orang fasik melangkain. Dia langkain orang itu, kemudian orang itu marah. Dia bilang begini, wallahu la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah gak bakal ngampuni dosa kamu. Mendengar itu, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sampaikan ke orang alim itu, pahalanya aku hapus. Sementara orang fasik itu aku ampuni dosanya. Kenapa? Sebab dia mencatut, sebab dia menyebut nama Allah. Kalau marah aja, ya. Nggak usah menyebut nama Allah. Demi Allah, Allah nggak bakal ngampuni dosa kamu. Kata Allah, enak aja. Allah punya dua sifat, bisa saja Allah ngampun. Jadi kalimat tasbih itu menanggalkan segala sesuatu yang tidak pantas ditempelkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, asra. Tadi Ustaz Herman cerita bagaimana dahsyatnya, Ustaz sempat cerita dahsyatnya peristiwa Isra ini. Apa yang kemudian membuat peristiwa ini dahsyat? Yang membuat peristiwa ini dahsyat adalah pada kata asra. Apa artinya asra? Asra itu artinya memperjalan. Jadi peristiwa Isra ini bukan kepengenan Nabi, bukan keinginan Nabi, bukan kehendak Nabi. Kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau sudah Allah yang bicara, nggak ada yang mustahil. Mustahil buat kita, tidak mustahil buat. Nggak ada yang lebih gampang, lebih susah, lebih mustahil. Tidak ada, semua sama saja. Ya. Karena Allah yang asra, Allah yang pengen ini. Ya. Lalu kemudian kalimatnya bi'abdihi, apa artinya bi'abdihi? Hambanya. Kenapa Allah nggak nyebut begini, Bu? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa aja Allah nyebut yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, tapi Allah sebut dengan kalimat abdun. Apa artinya abdun? Hamba ini maknanya, kata ulama, ini maknanya berarti Rasulullah disebut hamba itu, ini keistimewaan seorang siapa? Seorang Rasulullah. Allah akuin tuh disebut namanya. Dan yang menandakan kalimat abdun ini menandakan bahwa Nabi Isra ini biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad. Sebab orang kalau disebut namanya doang bisa jadi cuma jasad. Ada orang ruhnya tanpa jasadnya, di tayangan apa namanya? Ya.
Maka kalimatnya bi abdihi. Ya. Kalau kita hamba Allah bukan iya kita hamba Allah, itu pengakuan kita yang ngomong. Tapi kalau Allah langsung yang bilang ini hambaku, ya itu tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Kalimat selanjutnya lailan. Apa artinya lailan? Apa maksud dalam lailan? Laila. Malam hari. Kenapa malam hari kata ulama? Kenapa malam hari? Salah satu karena malam itu waktu yang paling cocok, waktu yang paling baik buat munajat. Ya, artinya kalau lagi punya masalah, punya urusan bangun malam, Bu. Ngapain bangun malam? Hah? Pindah tempat tidur. Bangun malam kamar mandi, ya sholat malam, waktu terbaik. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ya, terakhir bahwa hadiah terindah daripada peristiwa Isra itu apa, Bu? Perintah sholat. Hikmah sholat apa? Di judulnya merajut ukhuwah menggapai berkah. Hikmah sholat itu yang pertama, sholat itu kata Nabi kamau bi'irroksi minal badan, seperti kepala dari badan. Kalau ada orang, Bu, nggak punya tangan, masih bisa hidup nggak? Bisa dia jalan tanpa tangan. Orang nggak punya kaki, bisa. Nah kalau ada orang nggak punya pala, bisa hidup. Ya kalau jalan-jalan bisa. Dia takut apa? Begitulah sholat. Orang kagak sholat seperti orang nggak punya kepala. Artinya apa? Orang mati. Yang kedua di antara sekian banyak hikmah sholat adalah simbol persatuan. Coba orang dari Cengkareng, orang dari Jakarta Barat, dari Cirebon, dari mana aja masuk ke masjid, kira-kira dia ngadep mana? Ngadep kiblat. Boleh ngadep ngalor sono? Nggak boleh. Ngadep sono? Nggak boleh. Pas ngadep kiblat. Mau presiden datang, gua mau presiden ngadep sono aja, boleh? Nggak boleh. RW masuk, aku ke RW masuk sana aja, boleh? Nggak boleh, ngadep kiblat semuanya. Ketika ngadep kiblat, biar kata imamnya RT, makmumnya presiden, ikut nggak presiden imam RT? Ikut, wajib maknanya apa? Taat pemimpin. Ya tapi kalau pemimpinnya selamanya benar lurus, kita ikutin. Kalau salah diingetin. Dalam sholat juga kan kalau imam salah diingetin. Subhan. Terakhir salam itu diakhiri pakai apa? Sholat diakhiri pakai apa? Salam. Ya. Hukum jawab salam apa? Betul. Tapi boleh kalau imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi boleh? Nggak boleh, nggak berlaku hukum wajib. Maknanya apa? Urusan salam, menebar kedamaian, menjaga persatuan itu urusan masing-masing. Semua punya tanggung jawab. Maka mudah-mudahan lewat Isra ini terajut ukhuwah kita, terajut persatuan kita. Pulang dari sini semuanya membawa berkah. Ya. Jamaah bawa berkah, para ustadz bawa berkah sama berkah. Amin ya Rabbal. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat. Punya niat Allah kabulkan niatnya. Punya doa Allah kabulkan doanya. Kenapa saya bilang punya doa Allah kabulkan doanya? Karena habis ini acaranya apa? Doa. Ya. Dalam doa itu di sekian banyak ibu yang hadir pasti ada orang yang doanya mustajab. Ada orang yang doanya makbul. Gak mesti ustadz, gak mesti kiai. Siapa tahu ada orang yang diam-diam doanya Allah kabul. Kalau doa orang itu Allah kabulkan, semuanya kebagi. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bu, benar itu yang terakhir tadi, nasihatnya apa? Ya, jangan menyandarkan sesuatu yang kira-kira membuat kita pakai nama Allah, ya.
Jadi besok-besok kalau istighfar yang tulus ya, istighfarnya sambil marah-marah, minta ampun tapi marah-marah. Astagfirullahaladzim nih bocah, ngerti-ngerti dikasih taunya. Istighfar tapi marah, ngapus dosanya itu gimana? Malaikat bingung ya. Itu mah ngomong kali. Wah, laki-laki mah nggak pernah begitu bu, bener ada. Iya. Laki-laki mah kalau apa-apa diem aja udah, jadi gimana? Tawa aja dapat gopres apa? Iya mau soalnya Pak. Oke. Jamaah. Oh jamaah. Iya. Acara yang terakhir. Ini memang sengaja udah disetting sama ketua panitia. Semua ustadz sesuai dengan kriteria dan bagiannya. Untuk selanjutnya ini acara terakhir ini acara khatam. Khatam itu artinya yang terakhir, yang penutup. Karena kenapa? Memang beliau kebanyakan ngurusin dan daripada duduk. Untuk usia beliau dipanggil, ya kan? Nah, ini untuk acara kita panggil, ya nggak? Timbang untuk acara, untuk usia jadi datang, ya kan? Alhamdulillah. Insya Allah. Beliau ini nggak pernah ada takutnya. Beliau calon besan saya. Calon biasa. Iya, ntar udah Paris besan ke rumah saya. Ya elah. Ih, nggak tahu ya kan? Ya anaknya lulusan Mesir. Iya. Saya juga sama, lulusan anak Mesir. Yang penting ada sirnya. Dia anaknya di PTI, saya juga sama di PT KAI. Yang penting ada PT-nya. Gak mau kalah ya. Nggak mau kalah, zaman sekarang mau buat kebaikan nggak usah kalah. Udah panggil yuk. Oke, langsung aja kalau gitu biar berkah, biar diijabah seperti kata Ustaz Turmawan tadi. Mungkin saya boro-boro doa, kadang-kadang naik motor orang lewat berisik banget, saya sumpahin kagak makbul. Pusing banget motor jatuh, bu, kagak jatuh bu, ya kan? Makanya berarti doa saya kagak makbul. Nah, bisa jadi yang ada di sini, apa entah dari sini ada ini atau dari ibu yang lagi ngomong, apa yang udah makan di pojokan sono, pas dengar amin, amin diterima sama Allah, kita nggak tahu. Ya, yang penting yang mimpin doanya udah ada. Langsung aja kita panggil guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Edi Suryadi, sarjana agama. Kepada beliau kami persilakan. Emang nih Ustadz paling serem kalau udah datang Ustadz ini udah deg-degan aja. Kenapa tak? Mau ngaji? Oh kirain mandiin. Amin ya. Kan duduk dia mah. Mana ada main berdiri. Ilahi Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa razulati wa ahli baiti azam syaitan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya Maulana wa'bud ya Maulana ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil a'marana ya Allah, wa nawwir qulubana, wa thabbit imanana, wa ahsin a'malana, wa wasi' arzaqana, wa ilal khairi qaribna, wa anil syarri ba'idna, wa fir hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam.